warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya sudah hadir untuk mengikuti kelompok hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, nah sebelum kita masuk, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu pergunakan nama ibu dan daftar sebagai konselor. Hai. Saya Fitri Marain saja. Saya Zifia Fieka Aprilia. Ya baik, jadi tujuan kita untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini guna untuk membahas masalah yaitu tentang interaksi sosial sehat di lingkungan sekolah. Jadi apakah kalian sudah siap? Siap. Sudah? Sudah. Nah, kita akan masuk pada materinya yaitu pengertian interaksi sosial sehat ya adalah hubungan timbal balik antar individu yang dilandasi oleh saling menghargai, komunikasi yang baik, empati dan juga tanggung jawab. Terus ada juga ciri-ciri interaksi sosial yang sehat. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kalau kalian dalam lingkungan sekolah interaksi sosial harus menggunakan bahasa yang sopan. Terus yang kedua mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah jika kalian sedang berinteraksi sosial dengan seseorang di lingkungan sekolah, alangkah baiknya untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jika memang kalian mau orang lain mendengarkan pendapat kalian harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga tidak memaksakan kehendak. Yang keempat menghargai perbedaan. Yang kelima mampu bekerja sama. Jadi dalam interaksi sosial juga ini kita harus bisa mampu bekerja sama. Contohnya itu dalam kelas. Jadi kalau memang ada disuruh untuk kerja kelompok, itu pasti kan ada kerja sama. Jadi harus bisa mampu bekerja sama antar teman. Terus yang keenam ada menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Nah biasanya juga ini kalau kita bisa kalau dalam menyelesaikan masalah itu harus tanpa menggunakan kekerasan. Terus 7 saling mendukung bukan menyatukan. Nah biasanya juga dalam pertemanan nih biasanya ada juga teman yang memang di muka saling mendukung tapi di belakang saling menyatukan. Jadi kalau memang kalian tidak seperti itu, jadi tolong untuk dihindari. Terus manfaat berinteraksi secara sehat. Jadi ada juga manfaat berinteraksi secara sehat. Yang pertama yaitu hubungan pertemanan lebih harmonis. Kedua lingkungan sekolah terasa aman dan nyaman. Ketiga meningkatkan kepercayaan diri. Keempat mengurangi konflik dan bullying. Kelima mendukung prestasi belajar. Nah untuk contoh interaksi sehat di sekolah itu menghargai temannya sedang bicara. Ini juga harus kalian lihat kalau untuk interaksi sehat di sekolah itu kalau misalnya teman sedang berbicara itu mohon untuk mendengarkan sampai selesai. Itu menghargai teman yang sedang berbicara. Yang kedua itu menyampaikan pendapat tanpa menyakiti perasaan. Nah ini biasanya kalau misalnya teman kalian sedang berbicara, mungkin ada yang kalian tidak suka atau yang tidak mengerti, itu kalau memang bisa kalian bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kalian itu tanpa menghargai perasaan teman kalian. Terus itu menyakiti perasaan teman kalian. Terus yang ketiga membantu teman yang kesulitan belajar. Ini juga kalau dalam kelas ya, kalau memang teman kalian tidak mengerti materi atau tidak mengerti pelajaran yang guru jelaskan tuh kalian bisa membantu teman yang kesulitan belajar. Dan yang kelima itu menerima kritik dengan sikap terbuka, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan bukan untuk orang yang melakukan kesalahan saja, tapi memang orang yang benar-benar tahu cara untuk meminta maaf. Terus ada juga interaksi yang tidak sehat. Nah biasanya ini nih harus kalian hindari. Misalnya mengajak dan merendahkan teman. Yang kedua itu mengecilkan atau membuli. Yang ketiga memaksakan pendapat, berbicara kasar dan juga menyebarkan gosip. Terakhir itu cara membangun interaksi sosial yang sehat. Yang pertama ini berpikir sebelum berbicara. Biasanya ini kita kalau berinteraksi dengan orang lain itu biasanya kalau memang mau bicara itu harus dipikir dulu, takutnya jangan sampai apa yang kalian bicarakan itu menyakiti orang lain. Terus yang kedua yaitu gunakan kata-kata yang baik. Nah ini juga sebelum kalian berbicara harus pikir dulu kata-kata apa yang ingin kalian keluarkan sehingga tidak menyakiti teman kalian atau interaksi sosial kalian. Terus yang ketiga itu kendalikan emosi. Terus ada juga kita sabar. Ibu lihat kalian tidak tidak semangat, jadi ibu punya ice breaking.
Ibu bilang siku, siku, sakit, sakit, sikat. sikat, Siku, sikat, sakit. Sakit, Sakit. siku, sikat, sikat, siku. Ulang. Sekali. Sakit, Sakit. siku, sikat, sikat, Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. coba tepuk tangan bersama. Kita lanjut. Jadi oleh materi yang terakhir itu cara membangun interaksi sosial sehat. Ya itu. Kita lanjut yang keempat, yaitu ada tunjukkan empati. Kelima, bersikap asertif atau jujur tanpa menyakiti. Yang keenam, ada saling menghormati. Mungkin itu materi yang ibu jelaskan tadi. Dan di materi yang ibu jelaskan mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Kesimpulan saya itu saling menghargai, berkomunikasi yang baik, empati, dan tanggung jawab. Baca, terima kasih. Jadi apa yang Afika bilang itu benar. Jadi interaksi sosial saya terlaku di ketika lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yang seperti tadi yang Afika bilang, yaitu saling menghargai, terus juga Komunikasi yang baik, empati, tanggung jawab. Oke, baik. Mungkin itu saja dengan kelompok kita hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri kelompok hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.